yang berlebihan kan dapat menyebabkan cyberbullying, Yes. saya semacam itu ya. Juga Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khalil Ramadan di IDC Psikologi Remaja. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah bersama Pak Hari, narasumber kita. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung aja ya. Siap. Apa itu gaya hidup dan apa itu gaya hidup remaja? Oke. Gaya hidup itu adalah cara hidup seseorang atau kelompok yang mencakup pola perilakunya ya. Pola perilaku yang pertama, kemudian kebiasaan dan preferensi atau pilihan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya ya contohnya makan dan minuman, pola makannya, jenis makanan yang dimakan gitu kan. Itu termasuk gaya hidup. Dan dikonsumsi kebiasaan aktivitas fisik, frekuensi dan jenis yang aktivitas fisik, misalnya olahraga yang semacamnya ya, atau tidur dan istirahatnya bagaimana, itu kan gaya hidup juga. Terus sosial dan hubungan, itu hubungan sosialnya bagaimana, berinteraksi interpersonal, hubungan interpersonal bagaimana, pekerjaannya juga itu bagaimana beda bekerja, produktivitasnya itu juga bagian dari gaya hidup. Cara pengelolaan waktu, prioritas dan kebiasaan kerja. Dan yang terakhir ini hobi dan kegiatan leisure istilahnya untuk bisa membahagiakan atau menyenangkan kelompok atau keluarganya atau dirinya sendiri. Ya kira-kira gaya hidup seperti itu. Dan gaya hidup remaja itu agak kompleks ya. Sekarang ini ada sosial media, ya kan? Komplikasinya itu termasuk lingkungan media dan teknologi ya. Gaya hidup remaja terkait sosial media, penggunaan sosial media yang berlebihan kan dapat menyebabkan cyberbullying, saya semacam itu ya. Juga tekanan akademis, sosial itu juga bisa membuat kesehatan mental ini aspek lain tentang komplikasi gaya hidup remaja. Seberapa besar sih Pak pengaruh lingkungan terhadap gaya hidup seorang remaja? Nah itu yang tadi saya sebutkan. Misalnya kurangnya aktivitas fisik aja gitu ya. Lingkungan ini kan lingkungan ya, mager ya, akan menyebabkan obesitas, penyakit kronis kan. Kalau mager ya, juga tadi stres, kecemasan, depresi itu juga bagian dari karena ada tekanan sosial, pendidikan, akademis gitu. Itu juga menjadikan gaya hidup remaja itu agak ada komplikasi. Kemudian pola makan pada remaja kita bisa lihat sekarang ya, pada makan junk food itu juga harus kita perbaiki lah, bagaimana pola hidup sehat ya, pola makannya tidak seimbang yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental sebetulnya. Kemudian hubungan tadi saya sebutkan hubungan interpersonal, jadi ada misalnya hubungan yang tidak sehat, ya ada konflik, kekerasan atau hubungan yang dengan orang tua, ini juga penting. Ini penting banget nih hubungan terkait dengan hubungan interpersonal, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan lingkungan ya. Itu juga menjadi komplikasi sekarang ini. Nah itu bisa kita berujung kepada ya masalah kesehatan, masalah akademis, kan? Itu juga dihadapi oleh remaja-remaja kita sekarang. Juga masalah sosial, masalah terkait dengan kemampuan remaja untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah itu yang dinamika atau komplikasi dari gaya hidup remaja Gen Z dan ini sekarang. Apakah boleh anak remaja zaman now atau Gen Z ya pada ini dan Gen Alpha punya gaya hidup sesuai pada zamannya gitu? Ya pastinya, karena setiap zaman punya ini sendiri secara ini juga punya gaya hidup punya zamannya sendiri. Jadi intinya kita nggak bisa mendidik dan mengajari generasi itu dengan cara kita dulu kan. Nah dia punya gitu. Tapi ada satu hal yang saya ingin garis bawahi ya, gaya hidup yang seimbang ini penting untuk bicara seimbang supaya gaya hidup itu jangan seenaknya aja, makanya bisa menentukan sendiri. Gen Z ini semua bisa menentukan sendiri. Nah gaya hidup sebenarnya pertama
fisik. Kalau saya bilang aktivitas fisik itu harus teratur. Yang sholat itu kan juga aktivitas fisik, itu salah satu aktivitas fisik yang pasti ada spiritualitasnya juga. Pola aktivitas fisik yang teratur, terus gaya hidup seimbang nih, orang kalau yang di orang tua tuh misalnya disebutnya work life balance, bekerja dengan seimbang. Kalau anak gaya remaja mungkin dia bagaimana juga seimbang hidupnya gitu, aktivitas fisik yang teratur, pola makan yang seimbang kan, kita tahu lah pola makan yang sehat kan, kemudian penggunaan sosial media yang bijak misalnya kan. Iya, perawatan kesehatan mental juga penting nih, perawatan kesehatan mental. Buat ya kita bersharing sama teman, sharing sama guru-guru kita, sharing sama orang tua kita yang pertama pastinya, dan terbuka dengan orang tua, hubungan yang baik dengan orang tua itu merawat kesehatan mental kita. Nah, yang terakhir hubungan interpersonal yang sehat gitu. Nah, kita tahu remaja kan mulai itu kita mulai kenal mulai puber, mulai ada ketertarikan dengan itu harus menjaga betul itu ya. Hubungan personal yang sehat, tanda kutip sehat itu adalah sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai yang kita yakini, kita preferensi kita gitu. Bahwa misalnya nggak ada seks bebas, nggak ada ya semacam itulah yang supaya kita semua terjaga dari ya pastinya ada penyakit-penyakit yang terkait dengan itu juga nanti kalau misalnya. Tapi saya cuma mengajak gaya hidup itu bisa setiap zaman itu berbeda, tapi seimbang. Seimbang itu menjadi hal yang universal. Saya juga dulu gitu, saat saya remaja, saya juga berusaha untuk beraktivitas teratur, pola makan sehat. Itu tetap setiap zaman harus tetap agar kita dapat generasi yang baik. Tapi kalau misalnya pilihan-pilihan misalnya preferensi seninya itu terserah itu dan itu juga sesuai. Tapi kalau misalnya hubungan interpersonal dengan orang tua itu kan harus dijaga, nggak bisa sembarangan. Itu sama, itu nggak berubah itu kalau saya yakini ya. Karena kita harus tetap menghormati orang tua, menyayangi mereka dan respect dan memberikan yang terbaik, berbakti kepada mereka. Dan itu hal-hal interpersonal yang kita harus jaga supaya kita menjadi sehat jiwa dan sehat raga kita gitu. Alhamdulillah gitu. Gitu aja sih dari pembahasan kita psikologi remaja hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.